Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Ricuan dimanapun Anda berada. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Dan jangan lupa satu pesan Mbah, jangan lupa bersyukur. Syukur adalah pangkal dari kebahagiaan. Kebahagiaan adalah pangkal dari cuan. Nah, mangan ramangan sing penting cuan. Lalik mangan posone batal. Ngerti ora son wison? Ya. Hari ini kita akan bahas tentang saham apa ya? Saham apa ya yang keren? Karena sekarang adalah masanya PSBB ya. PSBB itu adalah seperti pelajaran SMP dulu ya. PSBB pelajaran sejarah perjuangan bangsa-bangsa. Bukan pembatasan skala besar. Nah, tentu akan ada bisnis mana yang diuntungkan. Tentu akan ada bisnis mana yang dikebiri, artinya terpasung oleh kondisi COVID-19 ini. Bisnis yang masih bisa berkembang apa kalau dalam kondisi pembatasan berskala besar, meski sifatnya tidak permanen ya. Artinya apa? Jadi banyak pelaku bisnis yang mengubah pola atau mengubah kebiasaan tentang bagaimana membelanjakan capital expenditure-nya. Maksudnya apa, Mbah? Maksudnya adalah bagaimana sasaran bisnis dan bisnis mereka yang mulai diubah fokusnya pada segmen pasar atau penampatannya. Nah, bisa saja kalau kita berbicara mengupas tentang sektor telekomunikasi yaitu XL misalnya, semula memang yang dibidik adalah penempatan tentang BTS. Ada penempatan BTS itu sangat penting karena disesuaikan dengan komunitas atau masyarakat yang bergulrumul di daerah itu. Itu sasarannya jelas ketika belum adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka BTS itu ditempatkan pada titik-titik, yaitu di tempat-tempat rekreasi. Biasanya di tempat-tempat itu orang-orang menggunakan handphonenya, menggunakan pulsanya untuk kegiatan-kegiatan macam-macam itu. Begitu pula untuk di daerah-daerah seperti tempat pemberhentian tol, tempat peristirahatan. Tapi karena ada masalah corona ini, strategi mereka menempatkan BTS itu juga mulai diubah. Semuanya menyesuaikan kondisi yang ada. Kondisi yang ada seperti apa, Mbak? Maksudnya adalah menyesuaikan, mendekati tempat sasaran konsumennya. Artinya yang biasanya ditempatkan di rest area, di tempat-tempat rekreasi, BTS ditempatkan di dekat itu mulai mengubah karena ada pembatasan berskala besar, karena ada hanya di rumah saja. Cara mengubahnya bagaimana? Titik-titik nol dari BTS yang ini diubah mulai mendekati misalkan di rumah sakit itu, terutama untuk mereka yang rumah sakit yang untuk karantina COVID-19. Itu logikanya bisnis. Kemudian ditempatkan pada gerombolan komunitas sebuah masyarakat di daerah gerombolannya, tempat asalnya misalkan di perumahan-perumahan yang berskala besar atau bahkan untuk di perkampungan di mana tempat
di situ adanya gerombolan orang banyak karena mereka stay at home, tinggal di rumah saja. Nah, pola-pola bisnis seperti itu, penempatan atau pengucuran dananya memang harus semua disesuaikan. Jadi kata kuncinya dalam PSBB ini ada bisnis yang berefek dan ada yang tidak berefek negatif. Yang tidak berefek negatif seperti misalkan kalau tentang kebutuhan farmasi itu tentu semakin ada peningkatan yang tinggi. Otomatis mau tidak mau siap tidak siap, kita harus menjaga stamina, kita harus menjaga kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Tentu sektor farmasi kita tetap cermati sektor farmasi apa. Saya sukanya KF karena kenapa? Tapi untuk teman-teman yang bermodal besar tidak bisa bertransaksi di sini karena lotnya terlalu kecil. Kapan kita akan masuk KF? KF jika nanti bandar gampangannya ngomong kasarnya, ketika harga disentuhkan di 1.210, teman-teman bisa membelinya dan itu di sektor farmasinya. Kemudian kalau kita ngomong tadi tentang pembatasan skala besar itu tadi, kita bisa juga meneropong untuk jasa medical atau kedokteran, yang artinya kita mengajunya pada rumah sakit. Tentu intensitas atau frekuensi adanya pasien mungkin lebih padat dibanding dengan hari-hari biasa. Lalu apa Mbah? Kalau secara teknikal dalam arti ada kemungkinan untuk naik, berpotensi naik itu, meski ini tipis sekali sayangnya lotnya siloan ini ada potensi untuk naik. Nah, cara membelinya dulu yang penting. Cara membelinya adalah ketika nanti bisa beli di 4.720 atau 4.720 itu bisa di HK kalau di situ, atau kita bisa tetap MN dan yang satunya kita tempatkan pada posisi di 4.440. Itu cara transaksinya. Lalu bagaimana cara menjualnya? Cara menjualnya adalah kalau sudah cuan, jual dah sesuai selera. Tapi memang bisa untuk mengoptimalkan cuan itu seperti apa, tapi kita tidak bahas di sini panjang lebar, bukan tidak mau, tidak seperti itu. Tapi nanti waktunya nggak nutut dan teman-teman malah bias. Itu ada kemungkinannya tadi KF, silo, bisa juga Mika, mitra keluarga. Ini memang secara fundamental cukup kemarin. Kalau fundamental, saya bilang fundamental adalah secara mengerucutnya secara laporan keuangan itu untuk mitra keluarga itu lumayan, entah itu dimodifikasi, di markup atau enggak. Memang saya agak kurang suka dengan manajemennya, enggak ngurus itu, tapi oke lah ini secara FA. Lalu bagaimana cara membelinya? Membelinya adalah kalau Mika bisa membeli di 1940. Nanti 1940 ini gimana responnya? Teman-teman bisa beli di situ tapi tetap MM. Lalu begitu dia hancurkan mau menghancurkan 1810, teman-teman bisa pula HK atau antri. Itu yang ketiga, saham ketiga. Nah, saham yang tetap kesukaan saya, meskipun di mata analis atau di mata trader-trader yang tipe apa ya, mungkin tipe investor atau trader-trader yang tipe konvensional saat ini, BRI dan BCA hindari. Saya hari ini pun juga untuk hari ke depan, mungkin 2-3 hari ke depan, saya masih suka untuk trading BRI. Dengan angka BRI itu misalkan nanti bisa dikasih 2.450 atau di 2.540,
saya ya mau. Saya mau dengan catatan MN, dengan trik yang kita sudah pahami. Begitu pula untuk BCA. BCA ini memang saham yang ada duanya. Sampai maksudnya saya sangat suka sekali sama BCA ini. Mungkin saya akan membelinya di 23.000 dan menjualnya kalau sudah cuan. Begitu stok pick kita hari ini dan cara belinya. Begitu kalau cara jualnya sesuai selera. Yang penting cuan. Mangan ramangan sing penting cuan. Salam, saya Mbah Giso. Semoga cuan selalu. Tah.